Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Haidi dengan NIM 2305-2016. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat sebuah video tentang mata kuliah Sistem Politik yang dimana diampu oleh Ibu Al-Rafni dan juga Ibu Cici Nur Azizah. Saya mengambil tentang lembaga eksekutif yang berkaitan dengan Pancasila. Pada slide pertama yaitu pihak yang berwenang dalam lembaga eksekutif. Yang pertama yaitu Presiden. Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Yang kedua yaitu Wakil Presiden. Wakil Presiden dipilih bersamaan dengan Presiden dan membantu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan juga negara. Yang ketiga yaitu ada Kabinet. Kabinet Indonesia terdiri dari para menteri yang dipilih dan diangkat oleh Presiden untuk mengelola departemen dan lembaga pemerintahan tertentu, seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 3 makna lembaga eksekutif. Yang pertama yaitu makna eksekutif dilatar belakangi dengan adanya sejarah trias politika. Dalam trias politika ini terdapat 3 lembaga. Yang pertama yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Tujuan dari pemisahan atau pembagian dari kekuasaan ini adalah agar tidak terjadinya desentralisasi kekuasaan politik dalam suatu negara. Makna dari eksekutif itu sendiri adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan juga kabinetnya. Ada 5 fungsi lembaga eksekutif. Yang pertama yaitu fungsi seremonial. Lembaga eksekutif memiliki peran penting untuk mewakili negara dalam berbagai aspek atau acara-acara resmi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan citra atau kedaulatan serta menjalin hubungan dengan negara lain. Yang kedua yaitu fungsi kontrol pembuatan kebijakan. Lembaga eksekutif bertugas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Dalam proses ini, lembaga eksekutif memiliki kewenangan yang membuat peraturan dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan populer. Lembaga eksekutif, terutama presiden, memiliki peran penting untuk memimpin rakyat dan memberikan arahan bagi pembangunan bangsa. Pemimpin eksekutif harus mampu menginspirasi rakyat dan membuat kebijakan yang pro rakyat. Yang keempat adalah kepemimpinan birokrasi. Lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemimpin aparat sipil negara atau ASN. Pemimpin eksekutif harus mampu membangun birokrasi yang profesional, efektif, dan juga efisien. Yang kelima yaitu ada respon terhadap kritik. Lembaga eksekutif harus terbuka terhadap kritik atau saran dari masyarakat. Kritik dan saran tersebut harus dijadikan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja atau kebijakan dalam suatu pemerintahan. Pada slide ketiga ini kita akan membahas tentang wewenang lembaga eksekutif. Yang pertama yaitu ada administrasi, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua yaitu ada legislatif, yaitu membuat rencana undang-undang dan membimbing dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Yang ketiga yaitu ada keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkat senjata, penyelenggaraan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negara. Yang keempat yaitu ada yudikatif, memberikan gerasi dan amnesti. Yang kelima yaitu ada diplomatik, yang yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik negara dengan negara. Pada materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengambil satu kasus, yakni kasus penyerangan permukiman warga yang terjadi di Sumatera Utara tahun 2023. Pada tanggal 3 September tahun 2003, sekelompok orang yang tidak dikenal menyerang permukiman warga
di Lorong Sawita, Kelurahan Bagandadeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Penyerangan ini terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Para pelaku penyerangan warga dengan menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam. Akibatnya beberapa warga mengalami kelukaan dan beberapa rumah mengalami kerusakan. Kasus penyerangan ini menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman di masyarakat. Warga trauma dan ketakutan untuk keluar rumah. Peristiwa ini juga berdampak pada perekonomian warga, karena banyak toko dan warung yang tutup karena takut menjadi sasaran serangan tersebut. Pada kasus ini sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus penyerangan permukiman warga di Sumatera Utara pada tahun 2023 itu sangat bertentangan sekali dengan nilai Pancasila kedua, yang dimana tindakan ini menimbulkan kekerasan di masyarakat dan juga melanggar hak asasi manusia. Yang kedua sangat bertentangan dengan Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah pada suatu tindakan yang tidak melalui musyawarah tetapi melalui tindakan kekerasan. Maka dari itu, tindakan lembaga eksekutif yang sesuai dengan nilai Pancasila pada kasus ini yaitu meningkatkan tegas para pelaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua, memastikan korban mendapatkan hak-haknya seperti ganti rugi atas kerusakan properti. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menegakkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bersikap toleransi, saling menghormati, dan juga menyelesaikan dengan cara damai. Dengan menjaga nilai-nilai Pancasila, kita dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.